Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Epis Reningsi, NPM 22110002, kelas TIP 2202 dengan mata kuliah Statistik dan Probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Siti Nur Habibah. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal ujian yang diberikan oleh Ibu Siti Nur Habibah. Nah, di sini saya mempunyai 4 kolom, yaitu ada jumlah iklan, jumlah penjualan, tinggi badan, dan berat badan. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik 22. Oke, kita klik. Ini aplikasi yang akan kita gunakan untuk mencari soal tersebut. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Oke, kita akan mengcopy, kita kembali ke Excel, kita akan mengcopy, kita copy dari kolom pertama sampai kolom kedua. Kita copy, Ctrl C, kita masukkan ke sini. Ini kita masukkan, kita copy. Nah, lalu kita klik variabel view. Nah, ini kita ganti dengan X. Ganti dengan X. Versi 2 kita ganti dengan Y. Nah, desimalnya kita ganti menjadi 0. Di bawah juga dengan 0. Lalu labelnya dapat dari Excel. Nah, ini kita copy, lalu kita masukkan ke ini. Lalu kita klik data view. Nah, lalu kita ke analiskan, kita masuk ke regression, lalu kita klik linear. Ini tabel atas kita klik ke sini, terus yang bawah kita klik ke atas dependent. Oke, kita oke kan. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan regression tentang variabel entered atau removed. Nah, di sini yaitu ada model. Nah, model ini menunjukkan nomor model dalam analisis regression. Jika hanya ada satu model, maka nomor modelnya adalah 1. Nah, ini 1. Oke. Nah, yang kedua itu ada variabel entered, yaitu variabel yang dimasukkan ke dalam model regensi pada tahap tersebut. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah jumlah nilai iklan X pangkat B. Yang ketiga itu ada variabel removed. Nah, variabel removed itu yaitu variabel yang dihapus dari model regensi pada tahap tersebut. Dan tidak ada variabel yang dihapus, tunjukkan dengan tanda titik. Ini tanda titiknya. Oke, yang keempat itu ada metode, yaitu metode yang digunakan untuk memasukkan variabel ke dalam model. Metode ini yang digunakan adalah enter, yang berarti semua variabel yang dimintai dimasukkan ke dalam model tanpa seleksi tambahan. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu model summary, yaitu sabar ya. Model summary itu yang pertama ada model, menunjukkan nomor model dalam analisis regression. Nah, yang kedua ada R, yaitu kolerasi relation antara variabel prediktor atau jumlah iklan X dan variabel dependent
atau jumlah penjualan Y. Nilai ini menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut. Di sini nilai R adalah 0,97978. Yang ketiga ada R square, yaitu sebagai koefisien determinisasi. R square ini adalah yaitu proporsi variabilitas dalam variabel dependen iklan Y yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor X. Nah, R square adalah 0, nilainya yaitu 0,956 yang berarti sekitaran 95,6%. Variabilitas dalam jumlah penjualan dapat dijelaskan oleh jumlah iklan. Nah, di sini ada adjusted R square, yaitu versi penyesuaian dari R square yang memperhitungkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Nilai adjusted R square itu yaitu 0,941. Dan yang terakhir ada STD error of the estimates, yaitu perkiraan rata-rata dari kesalahan prediksi model terhadap nilai sebenarnya dari variabel dependent. Nilai standar error of the estimate adalah yaitu 1,140 yang menunjukkan seberapa jauh titik data aktual tersebut dari garis regresi. Oke. Nah, kita masuk ke ANOVA, yaitu kita masuk ke ANOVA. Sabar ya teman-teman. Di sini ada yang ANOVA ini, ada model, yaitu bentar ya. Menunjukkan nomor model dalam analisis regensi. Lalu yang kedua ada sum of squares, yaitu jumlah kuadrat adalah jumlah dari kuadrat deviasi antara nilai observasi dan nilai rata-rata. Di sini ada DF, yaitu degrees of freedom, yaitu derajat kebebasan yang menunjukkan jumlah variabel atau kategori yang dapat bervariasi. Yang keempat ada mean square, yaitu kuadrat rata-rata, hasil bagi dari jumlah kuadrat dengan derajat kebebasan yang sesuai. Yang terakhir ada jumlah. Oke, ini jumlah. Jadi masuk ke yang terakhir, yaitu ada coefficient. Coefficient yaitu model menunjukkan nomor model dalam analisis regensi. Yang kedua ada Unstad reduced digit coefficient. Yang pertama itu ada coefficient, yaitu coefficient regensi tidak distandarisasikan untuk masing-masing variabel prediktor. Nah, dalam contoh ini untuk variabel konstan nilai B adalah 12.500
Dan untuk variabel jumlah iklan X, nilai B adalah 2900. Nah, yang STD error yaitu standar kesalahan dari koefisien B. Ini menunjukkan seberapa akurat estimasi koefisien regresi. Yang ketiga ada standar digit koefisien, yaitu ada beta. Nah, beta ini merupakan koefisien regresi yang distandarisasikan yang mengukur kontribusi relatif dari masing-masing variabel prediktor terhadap variabel dependen dalam satuan standar deviasi. Nah, untuk variabel jumlah iklan X, nilai beta adalah 0,978. Dan terakhir ada T ini. T ini yaitu nilai statistik T untuk menguji signifikansi koefisien regresi. Semakin tinggi nilainya, maka semakin signifikan koefisiensi tersebut. Yang terakhir adalah yaitu signifikansi, yaitu nilai P yang menunjukkan tingkat signifikansi statistik untuk koefisiensi regresi. Nah, nilai P ini yang lebih kecil menunjukkan bukti yang lebih kuat untuk menolak hipotesis 0, yaitu koefisiensi bukan 0. Oke, mungkin dari soal pertama sudah cukup saya jelaskan. Kita masuk soal kedua. Kita lanjut soal kedua. Kita masuk soal kedua. Kita atur gini. Sama juga caranya seperti tadi, kita buka aplikasinya. Ya, agak sama ya seperti tadi. Ini kita copy. Mungkin ada kesalahan. Mungkin kita close-kan dulu ya. Agak nge-lag laptopnya. Kita close-kan. Oke. Lalu kita bisa buka HP ya, laptopnya tadi nge-lag, jadi agak lama. Kita buka aplikasinya.
Oke. Nah, kita kembali ke soalnya. Nah, di sini kita akan mengklik tabel yang kedua. Itu kita copy, kita masukkan sama juga seperti tadi. Saya di sini. Oke. Kita klik variabel view, lalu kita di sini kita ganti. Oke. Sama juga desimalnya kita ganti 0. Tabelnya kita ganti. Ya sudah, kita kembali ke data view, kita klik, lalu kita masuk ke analis, kita masuk ke correlate, kita klik, kita pilih brief red, terus kita klik di sini, ini, lalu kita oke-kan. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang correlation, yaitu tentang tinggi badan. Tinggi badan centimeter atau X, yaitu variabel sedang dianalisis kolerasinya. Kedua ada person correlation, koefisien korelasi person, yaitu yang mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Nah, nilai korelasi person dapat berkisar dari 1 kolerasi negatif sempurna hingga positif 1. Nah, kolerasi positif sempurna. Dalam contoh ini, nilai korelasi antara tinggi badan dan berat badan adalah 0,991 yang menunjukkan kolerasi yang sangat kuat antara kedua variabel tersebut. Yang kedua ada SIG2 atau Taylor, yaitu nilai P untuk menguji hipotesis 0 bahwa kolerasi antara kedua variabel adalah 0. Nah, pada contoh ini nilai P adalah 0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi, yaitu 0,01. Nah, oleh karena itu kolerasi ini signifikasikan secara statistik pada tingkat signifikansi, yaitu 0,01. Nah, yang kedua ada N, yang ketiga ada N, yaitu jumlah pasangan data yang digunakan dalam analisis kolerasi. Dalam contoh ini, N adalah 5, yaitu menunjukkan bahwa ada 5 observasi yang digunakan untuk menghitung kolerasi antara tinggi badan dan berat badan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohonlah dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.